Baik ya, selamat pagi. Ya, saya mau memberi judul postingan saya itu "Selamat Pagi Indonesia" gitu ya. Wah, tapi kok di salah satu televisi, ya, televisi swasta itu kok ada acara "Selamat Pagi Indonesia" gitu ya. Nah, akhirnya saya bilang ya sudah, selamat pagi gitu aja ya. Karena ini mengisi kegiatan saya pada pagi hari. Ya, jadi ini waktu santai saya posting ya, setelah saya membaca, ya seperti biasa ya, saya pagi-pagi menunggu surat kabar atau koran Jawa Pos, terus membaca mengenai ya, isi beritanya ya. Karena ini masih hari Kamis, saya tidak menunggu Jawa Pos yang ada teka-tekinya ya. Ada teka-tekinya itu adalah hari Jumat dan Sabtu ya. Nah, tadi malam saya berdiskusi dengan teman-teman ya, tetangga. Yaitu mereka yang katakan, kok kami dijelaskan Pak apa artinya ini, apa artinya dalam hal ini untuk pemilihan umum ya. Ya saya sangat itu ya, saya melihat ada banyak ternyata sekarang itu antusias ya dengan pemilihan umum atau pemilihan presiden ya, pilpres ya. Tadinya kita ya sudah nyoblos ya sudah, kadang-kadang kita tidak diberi surat panggilan nggak masalah gitu ya. Ya, tapi sekarang mereka sepertinya pengen tahu. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Ya, saya pun begitu. Saya antusias. Ya. Kemarin tuh saya bilang, ya, ini nanti saya posting di YouTube. Saya foto ya, Anda di sini. Tapi kamu buat, jangan Pak. Katanya. Apa sih kami ini? Katanya. Loh kenapa? Saya bilang. Ya, nanti dianggapnya kita ini diskusi orang hebat, padahal nggak tahu apa-apa gitu ya. Saya bilang ya sudah, tidak apa-apa gitu ya. Karena saya kalau posting itu mesti minta izin dulu ya, nanti mereka merasa bagaimana ya. Tapi memang ya kebanyakan tetangga saya ya di sekitar saya ini ada satu itu menjadi pekerjaannya security ya di sebuah hotel. Terus yang satunya itu adalah pemain bola, tapi istrinya itu berjualan gorengan. Lah kami berdiskusi pada waktu itu di salah satu apa ya itu ya, warung kecil ya, warung kecil menjual nasi goreng. Ya kadang-kadang kita menemani dia ya, artinya saya malam-malam duduk-duduk gitu ya di sana ya, sambil melihat pelanggan mereka datang dan makan. Nah, tapi karena saya sudah beberapa hari ini berdiskusi, mereka akhirnya kumpul dan begitu melihat saya di sana, mereka datang semua. Saya bilang, ini warungnya Bapak ini nanti, enggak kita nanti kasih kursi di sana, kita diskusi. Nah, dari diskusi tersebut, kebanyakan mereka itu menonton ini saya ya, atau pernah mendengar diskusi dengan saya mengenai ya apa-apa saja yang di dalam terjadi di dalam persiapan maupun pemilihan umum ya, istilah-istilah yang masih awam bagi mereka ya. Nah, salah satunya adalah yang disebut dengan koalisi ya. Sebenarnya kemarin sudah dibahas ya sama teman-teman, tapi dia katakan kami diberi deskripsi ya, kalau diberi catatan kami tidak mampu untuk membaca. Artinya membaca, dia katakan seperti anak sekolah aja, kami sudah tua Pak. Ya nonton lebih baik. Saya bilang wah ini bagus ini. Ya. Kemudian dia tanya kok ada koalisi apa gitu ya. Saya juga tidak terlalu tahu. Saya bilang sepintas saya tahu. Ya seperti Anda tahu aturan ya, undang-undang berapa itu, undang-undang bentar saya undang-undang yang tahun 2017 pasal 222 ya, undang-undang nomor 7 tahun 2017. Nah undang-undang ini saya mencoba membuka ya, artinya buka, saya masih pikir mau saya baca gitu. Ternyata ada 100
100 berapa? 57 halaman. Itu baru batang tubuhnya katanya gitu. Wah, apalagi ini ya. Nah, bagian yang menentukan, yang mengatakan mengenai koalisi segala macam itu di mana? Nanti saya harus download, komputer saya udah penuh, mesti cari lagi. Saya bilang, saya posting ini untuk relax ya. Ya, kok jadi serius gitu ya? Ya tapi nggak apa-apa. Kalau nanti misalkan saya punya waktu, misalnya saya harus menunjukkan kepada teman-teman, akan saya coba ya. Nah, kemarin ya sempat ditanyakan itu, Pak, Bapak belum pernah menjelaskan sama kita, kenapa ya Ketua PDI Perjuangan ya, Ibu Megawati Soekarno Putri itu mengatakan kita deklarasi presiden dulu ya, capresnya dulu ya, baru nanti mengenai kerjasama apa istilahnya itu ya. Oh ini dia, ini ya. Ini sampai saya bawa lagi ya, pernah saya tunjukkan pada Anda ya. Bagaimana ini? Capres dulu baru jalin kerjasama. Terus saya bilang loh, ya kok PDIP itu kan boleh menentukan calon presiden sendiri. Loh ya sudah Pak, kalau memang milih calon presiden sendiri, sudah milih aja sendiri, kenapa kerjasama? Saya bilang ya mungkin untuk menambah suara, tapi nggak jelas itu Pak. Mungkin ada penjelasannya kenapa seperti itu. Nah, terus dia tanya lagi, kapan sih Pak pendaftaran seperti dulu itu rombongan datang calon presiden siapa, calon wakil presidennya siapa gitu. Waduh, saya juga nggak tahu ini. Ya, kemudian saya mencari tahu. Itu sebentar ya, saya catat di sini. Bulan September 2023. Nah, ini saya belum sampaikan ya ke teman-teman. Saya bilang nanti pulang saya akan cari, gitu ya. Ada yang bilang wis nggak usah Pak, yang penting kita coblosan ya sudah lah. Tapi ada yang protes, saya pengen tahu. Ini Bapak ini mau menjelaskan pada kita, iya nggak apa-apa lah. Ya, tapi ada yang mengatakan kamu itu mengerepoti ini ya. Ini Bapak ini harus ngajar, jadi tiap hari harus ngajar. Itu saya bilang sekarang masih libur. Tadi saya akan usahakan ya mencari informasi. Nah, mengapa ini ditanyakan ya? Karena ada koalisi ya. Mereka koalisi ada partai mengatakan ya Pak Muhaimin dipanggil apa ya? Pak Mimin apa ya? Muhaimin Iskandar itu mengatakan ya kita akan mengumumkan bulan Mei. Ya, tapi kita tunggu dulu. Ya, siapa yang akan bergabung. Itu kok nggak salah seperti itu. Nah, itu mereka mengatakan itu kan koalisi. Lah ini kok sudah tidak koalisi, kok kerjasama nanti buat apa gitu ya. Nah, ternyata waktu saya baca, ini saya tidak baca lengkap ya. Kemarin tidak lengkap saya membacanya. Kemudian saya membaca. Di sini dikatakan ya, setelah menentukan capres ya, PDIP akan melakukan kerjasama politik dengan partai lain dalam menghadapi pemilu 2024 ya. Menurut Hasto ya, Sekjen PDI Perjuangan, kerjasama politik dibangun dengan asas gotong royong ya, sesuai dengan pati jadi inti dari ya ini saya pernah tahu, ini Pancasila itu ada Trisila dan macam-macam ya. Nah, dari Pancasila telah menjadi kultur bangsa Indonesia ya. Hasto mengungkapkan secara empiris ya telah ditunjukkan di awal pemerintahan Presiden Jokowi ya. Saat itu pembangunan sempat terhambat karena manuver kerja semua parpol yang pragmatis di DPR ya. Karena itu pihaknya ingin kerjasama tersebut pada suatu platform agenda pemerintahan ya. Dia mencontohkan kerjasama terkait pangan ya. PDIP tentu mendorong kedaulatan pangan ya. Nah, PDIP akan sulit bekerja sama dengan partai yang
punya hobi mengimpor pangan. Ini bukan saya, bukan opini saya, tapi ini Pak Hasto yang ngomong ya. Itu alasannya dia, alasannya PDIP menentukan capres dulu, baru nanti kerjasama. Dilihat. Jadi kalau kerjasama bisa membantu saya apa enggak gitu ya. Karena mereka kan nanti menjadi anggota DPR, sedangkan presiden yang dipilih itu nanti kok jadi itu kan dari partai. Ya, apa ya, legislatif, aduh saya lupa ya. Jadi DPR nanti menjadi pengontrol ya, pengontrol pemerintah ya, legislatif dan yudikatif ya. Ya nanti salah satu ya Pak Asikin, nanti malam kita ketemu ya. Nanti kalau Anda sudah nonton, kalau saya sudah upload, nanti malam kita ketemu, nanti akan saya bahas mengenai apa itu legislatif, yudikatif dan ya. Baik, saya tidak terlalu ngerti juga ya. Nah di sini dikatakan platform agenda itu sangat penting agar partai tergabung koalisi memiliki arah yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan. Wah, dikhawatirkan menghambat ini gitu mungkin ya. Kami mendorong platform ini harus menjadi dasar dalam membangun kerjasama politik antar parpol. Kemudian Hasto menambahkan, pihaknya memilih untuk mematangkan nama calon presiden sebelum menjalin kerjasama politik. Jika nama capres sudah ditetapkan, kerjasama baru akan dilakukan. Hal ini juga belajar dari pengalaman Pilpres sebelumnya. Ya. Setelah PDI mengumumkan nama capres, terjadi peningkatan frekuensi dalam komunikasi membangun kerjasama politik. Ya. Jadi itu alasannya. Ya. Jadi mereka sudah ada calon presidennya, ya. Karena selama ini saya tidak tahu ya, apakah 2019 itu PDIP ini juga melebihi threshold ya. Ya. Pada waktu itu masih aturannya, aturannya tidak berubah ya. Yang berubah itu aturannya adalah tahun ya, sudah berubah ya, 2017 ini. Ya. Ya, tadi saya nggak tahu ini ya, saya tidak ngecek apakah PDIP itu presentasinya melebihi dari semuanya. Ya. Baik, itu sementara ya yang saya itu ngomong. Nah, ini burung sahabat saya datang lagi nih. Ya. Di atas atap sebelah kiri saya. Itu biasanya di depan saya ini ada juga atap perumahan, di belakang saya itu ada biasanya burung terkukur. Ya. Nah, kita sering dengar ya. Gak apa-apa, ya, alami maksud saya. Nah, sekarang saya akan sedikit menyinggung apa yang disebut dengan koalisi. Ya. Yang tadi malam dibicarakannya apa sih itu Pak? KIB. Saya juga tak terlalu tahu waktu itu ya. Semalam pulang saya langsung melakukan searching. Ya. Lama ya, mereka memicu saya untuk mengetahui, saya mencari informasi. Nah, ternyata yang disebut dengan koalisi itu, pertama yang koalisi yang terbentuk itu Koalisi Indonesia Bersatu. Ya, itu dibentuk, jadi ada ada semacam perjanjian ya, atau pengumuman mereka bikin koalisi yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB itu disetujui tanggal 13 Mei 2022. Nah ini saya nggak tahu disetujui atau diumumkan gitu ya. Nah siapa partainya itu? Di sini ada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, ya, Partai Persatuan Pembangunan, ya P3 itu ya. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Ya. Dari 1, 2, 3 ya, PAN, P3 dan Golkar. Nah, terus mereka membuat suatu semacam apa ya? Ya, Golkar itu beringin, ya, lambangnya. Kemudian PAN itu lambangnya matahari. Terus mereka tuliskan beringin, Surya dan Baitullah. Ya, P3 itu kan lambang Ka'bah ya. Nah, itu koalisi pertama. Itu 2022. Ya, kalau saya boleh katakan ini tahun lalu, kalau bulan Mei. Ya, sekarang sudah April. Ya, nanti bulan Mei itu sudah 1 tahun. Jadi mereka sudah siap-siap. Jadi artinya
Ya seperti kita tahu, sebetulnya mereka ini kalau tidak salah ini adalah partai-partai yang masuk di dalam koalisi pemerintah ya, P3, PAN dan Golkar. Karena menteri dari PAN itu menteri perdagangan ya pada saat Zulkifli Hasan. Ya, menteri Zulkifli Hasan. Kemudian dari Golkar sudah pasti ya, ada Pak Erlangga Hartarto ya. Kemudian yang P3 itu Pak ya, siapa Mono Arfa, siapa itu ya, mudah-mudahan saya tidak salah, kira-kira seperti itu ya. Nah kemudian 13 Agustus ya, 2022, jadi setelah ada KIB, ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR. Wah, pencetusnya ini Gerindra dan PKB. Gerindra itu pasti ketuanya Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanannya Pak Jokowi sekarang, ya. Kemudian PKB itu Pak Mohaimin Iskandar. Panggilnya apa ya? Mohaimin itu, waduh lupa saya. Ya. Pak Mohaimin Iskandar. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Nah ternyata ketika saya lihat persen mereka, ya, itu Gerindra itu 12,57 dan PKB itu 9,69. Oh ternyata ini koalisi untuk agar bisa mereka, itu dugaan saya ya, agar mereka bisa membentuk atau memilih calon presiden mereka sendiri. Ya, saya tidak tahu ini ya. Kalau melihat keduanya pimpinannya, sepertinya Pak Prabowo ya, Pak Prabowo yang ingin jadi presiden ya. Kemudian Pak Mohaimin mungkin ya ingin menjadi wakil presiden. Jadi koalisi dua ini itu sudah bisa mencalonkan presiden sendiri. Ya. Nah itu nanti akan saya jelaskan pada teman-teman itu ya. Nah terus kok tahu-tahu ada koalisi besar, ya. Saya tidak tahu apa ini koalisi besar, ya. Ya, kemudian tapi pada 24 Maret ya 2023 ada koalisi lagi satu, yaitu disebut dengan koalisi Persatuan untuk Perubahan. Ya, saya tidak tahu moto mereka atau mereka, tapi di sini katakan koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP. Ya, ini digawangi oleh Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. Partai Demokrat itu ketuanya sekarang itu putranya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, itu singkatannya AHY, Agus Harimurti ya, Agus Harimurti Yudhoyono. Ya mudah-mudahan saya salah ini ya, tapi nggak salah ya. Ya ini orang nggak suka politik ya begini nih gitu ya, sulit gitu memilihnya ya. Akhirnya sekarang karena kita diskusi ya saya cari ya. Jadi sekarang kita sudah lihat ada 3 koalisi ya, koalisi KIB ini, KKIR, kemudian terakhir adalah KPP. Nah, dan mereka pun sudah mengumumkan calon presiden mereka adalah Anies Rashid Baswedan ya. Kemudian wakilnya belum ada, jadi belum tahu ini ya. Ya itu 24 Maret gitu ya. Nah mengapa 3 ini ya, karena saya lihat Nasdem itu mempunyai 10,3%, kemudian Partai Demokrat 9,4%. Mudah-mudahan saya tidak salah ya, ini saya ngambil dari ya. Kemudian PKS 8,7%, sehingga jumlahnya 28,4%. Saya belum cek ini ya, mungkin saya salah ya. PKS ini pakai Partai Keadilan Sejahtera ya, tapi di sini ditunjukkan saya dari data itu 163 dibagi 575 kursi. Jadi kalau ketiga-tiganya ini digabung, mereka jumlahnya menjadi 163 kursi. Ya, dibagi dengan 575 kursi yang ada di parlemen, ya, mereka mencapai 28,4%.
Nah, sehingga mereka boleh memilih calon presiden mereka sendiri dan sudah diumumkan. Ya. Nah ini yang sempat kemarin membingungkan, ya, ini agak terjawab ya. Kemarin saya bilang kok bisa ya muncul PDIP itu seakan-akan mempunyai dua kandidat, ya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pada waktu itu ya. Nah kemudian saya nggak tahu ya, ada pertemuan antara Prabowo dan Pak Prabowo Subianto dengan Pak Erlangga Soeharto ya. Kemudian hari ini ya, koran saya baca ya, aduh saya lupa korannya di kamar saya, itu menunjukkan bahwa PAN yang disebutkan di PAN ini di KIB ya, sebentar ya, di KIB itu mengatakan ya, mereka mendukung Ganjar. Loh, padahal ini kan calon presidennya PDIP gitu ya. Lalu kemudian Partai Amanah Nasional ya, Amanat Nasional, terus keliru mungkin saya, mohon maaf ya. Dalam hal ini yang mengatakan adalah Viva Yoga Moladi ya, dia adalah wakil ketua umum PAN ya. Nah, terus kemudian dia mengatakan bahwa gini, saya berharap bahwa kalau kita mendukung Ganjar ya, itu KIB itu jangan bubar. Loh, padahal KIB itu ada Golkar ya, kan Golkar mereka membuat KIB itu karena ingin memunculkan calon presiden dari mereka ya. Jadi sebentar ini ya, KIB ini apa sudah memenuhi atau belum, saya nggak tahu, ini saya tidak cek ya. Nah itu ya, jadi kita lihat di sini bahwa semua itu karena masih bulan September ya, jadi ini masih belum jelas ya. Tetapi kita lihat bahwa yang sudah diumumkan ya, itu adalah calon presiden dari PDI Perjuangan dan calon presiden dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan ya. Kita ada Partai Nasdem, Demokrat dan PKS ya. Kemudian saya melihat di sini bahwa ada yang bertanya kemarin ya, Bapak kan bilang kursinya legislatif ya, DPR itu berapa sih? Oh 575 ya. Kemudian dia tanya, loh itu apa kayak kursi manten gitu ya, sudah disiapkan 575 gitu ya, atau itu bisa berubah dan apa dasarnya 575? Nah ini tambah berantakan, saya tidak tahu itu tentang itu ya. Ya, kita lihat bahwa kenapa saya katakan seperti itu, karena partai kemarin yang lolos ya, artinya lolos, mereka boleh menjadi anggota legislatif adalah partai yang kemarin kita bicara mengenai presidensial threshold ya. Nah ini sekarang kita bicara sedikit, saya singgung mengenai parlemen ya, threshold ya. Dari parlemen itu batas ya, Anda bisa menjadi dari partai bisa mengirimkan wakilnya di legislatif atau DPR ya. Batasnya itu adalah, mudah-mudahan saya tidak salah lagi, itu thresholdnya di bawah 4% itu nggak boleh ya. Kemarin saya sempat menyebutkan ya mengenai persen-persen itu, kok kelihatannya salah gitu ya. Saya kemarin ada yang bertanya juga begini, Pak, saya lihat Golkar itu nomor 2, nah, ini akan kita bahas nanti ya. Jadi setelah ini ya, posting saya setelah ini akan saya mencari tahu 575 itu apa dasarnya ya. Sepertinya sederhana, tetapi itu menentukan. Contohnya begini ya,
Ini tadi catatan saya terlempar ke sana ya mengenai jumlah kursi ya, saya lupa. Ya, mungkin besok akan saya itu. Seperti contohnya saya ditanya, "Loh Pak, Partai Golkar itu pemenang kedua, artinya urutan kedua." Ya. Padahal saya lihat jumlah yang didapat Gerindra itu lebih banyak. Ya. Tapi kok kursinya lebih sedikit? Wah, ini tambah mengerikan lagi nih ya. Saya cek gitu, oh iya betul ini ya. Nah, saya pikir apakah sumbernya saya salah ya? Saya melakukan pengecekan, ternyata angka itu benar. Nah, mengapa? Ya, perolehan Gerindra, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Ya, itu catatannya itu sudah jauh terlempar oleh angin. Ya. Terus kemudian kok bisa Gerindra itu lebih banyak, tapi dia menjadi urutan ketiga, Golkar yang kedua. Saya lupa ya 12 juta berapa gitu ya. Ya. Tetapi saya lihat begitu saya lihat kursinya, lah memang Gerindra lebih sedikit. Mengapa seperti itu? Nah ini kelihatannya saya sudah membahas terlalu jauh ya. Tapi menarik ya, menarik kita. Apalagi nanti sebentar ini ya, kita lihat mengenai cawapres calon wakil presiden ya. Karena kemarin ada ya, saya sepintas saya mendengar di televisi ya, yang dari dia dari polling poll tracking yang namanya siapa itu Hanta ya. Dia katakan begini ya, sekarang kita lihat semuanya masih cair ya. Kemudian ini saya cuma itu ya, saya mengikuti aja ya. Kemungkinan bahwa mereka itu yang nanti yang akan mencalonkan presiden itu ya, malah mereka mau menjadi wakil presiden ya, jadi wakil presiden dari mungkin ya, dari PDIP atau wakil presiden dari yang ditentukan oleh KKIR ya, koalisi persatuan ya, KPP ya, koalisi persatuan dan perubahan yang dimotori oleh Partai Nasdem, Demokrat dan PKS ya. Saya kira itu ya. Jadi nanti ini kalau saya posting nanti paling teman-teman saya itu cepat-cepat mereka akan nonton, ini melihat ya. Kemudian nanti malam memberikan pertanyaan. Wah, ini cukup lelah ya buat saya ya. Ya, tapi menarik ya. Jadi juga memenuhi permintaan dari teman-teman ya. Saya kira sementara itu ya. Jadi kelihatan topik kita hari ini adalah mengenai apa itu koalisi ya. Ya tentunya kita sudah tahu ya dari bahasan kita sebelumnya bahwa koalisi itu mendapatkan jumlah persen sehingga kita bisa menentukan calon presiden dan calon wakil presiden kita ya, gitu ya. Jadi kita itu maksudnya koalisi itu ya, jadi mereka boleh memilih ya. Nah, tadi sempat saya tunjukkan loh PDI itu kan tidak perlu koalisi gitu ya. Kenapa? Apalagi dia menentukan dulu baru koalisi gitu ya. Ya kelihatannya aneh gitu ya, sudah bisa menentukan kok koalisi, padahal partai yang lain koalisi dulu baru menentukan gitu ya. Nah tadi alasannya sudah saya sampaikan, sudah saya baca ya, disampaikan oleh Sekjen PDIP nggak tahu saya, Pak Hasto ya, Pak Hasto Kristianto. Saya kira gitu ya. Jadi sampai kita ketemu di diskusi kita selanjutnya. Masih pagi, jadi selamat pagi.